kesempatan penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Namun sebelum sampai ke situ, majelis hakim ingin menyampaikan baik kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum bahwa kami ada menerima surat. Ada 2 ini surat, tapi isinya sama, hampir sama, dari saudara Raden Angger Dimas Dianto, orang tua dari anak korban dan mungkin ada beliau saat ini di sini. Baik, surat ini kami jawab, meminta supaya persidangan ini terbuka untuk umum. Maka perlu kami sampaikan bahwa sejak sidang pertama tanggal 26 ya, 27 ya. Nah, persidangan ini tetap dilakukan terbuka untuk umum. Waktu pembacaan dakwaan, demikian pula pada waktu sidang minggu lalu penasihat hukum mengajukan gugatan. Para awak media sejak awal tidak berikan kesempatan untuk meliput. Hanya saja tidak kami perkenankan untuk melakukan live report atau live streaming ya, secara langsung. Jika mesti pemimpin redaksi para media ingin meminta izin untuk itu, maka silakan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan melalui humas. Sepanjang izin belum diberikan, maka secara langsung tidak kami perkenankan. Kenapa? Karena ini menyangkut korban seorang anak, di mana dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak, pemberitaan terhadap perkara anak itu dibatasi, baik dari segi foto, identitas yang perlu disamarkan dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan media sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Marilah bijak dalam memberitakan perkara ini. Tapi yang jelas sidang ini terbuka umum. Demikian ya. Jadi surat sekaligus sudah kami jawab. Semoga yang bersangkutan bisa mengetahui dan mendengarnya ya. Baik, sudah siap dengan nota pendapatnya? Soft copy-nya juga sudah siap? Sudah ya. Mau dibacakan? Ada berapa halaman? 11 halaman ya. Saya rasa 11 halaman tidak terlalu banyak untuk dibacakan seluruhnya ya. Begitu ya? Dibacakan secara bergantian boleh. Dengarkan ya. Atas keberatan atas pendapat dari penuntut umum. Silakan. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur, demi keadilan dan kebenaran dari Ketuhanan Yang Maha Esa, mendapat atau tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Yuda Al-Fandi. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati, dan sidang pengadilan yang terhormat. Pertama-tama dan yang utama, dan marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayah kita diberikan kesehatan yang kita semua dapat hadir dalam persidangan yang mulia ini. Selanjutnya, perkenan-kenan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat atas perkenannya memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa Yuda Al-Fandi yang disampaikan dalam sidang kali ini, Kamis tanggal 7 Juli 2024 yang kami sadar bahwa penuntut umum bukan orang yang sempurna di dalam penegakan hukum. Penuntut umum hanyalah manusia biasa, sama dengan terdakwa atau manusia lainnya. Yang sempurna dan yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Yuda Al-Fandi, terlebih dahulu perlu kiranya kita mengklarifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat terdakwa dan eksepsi sebagaimana diatur dalam kuhap dan perundang-undangan lainnya. Yang maksudnya agar kita semua selaku penegak hukum senantiasa bertindak di atas landasan hukum yang tepat dan benar. Syarat-syarat perdakwaan pasal 103 ayat 22 menyebutkan penuntut umum membuat perdakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi
halaman 661 dinyatakan bahwa eksekutif belum boleh memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum material karena eksekutif merupakan upaya yang bersifat hukum formil. Selanjutnya, Teddy Marpau sarjana hukum dalam buku proses penanganan perkara pidana tahun 1992 halaman 38 menyatakan bahwa batasan formil materi eksekusi tersebut ialah bahwa eksekusi hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi dengan demikian eksekusi hanya boleh dilakukan terhadap hal yang bersifat prosedur. Eksekusi tidak diperbolehkan menyentuh materi perkara yang akan diberikan dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkara lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Ditinjau dari segi materi dan alasan dalam eksepsi, maka eksepsi dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk eksepsi, yaitu eksepsi yang mengambil dasar dan alasan yang bersifat formil dan eksepsi yang menggunakan dasar atau alasan yang bersifat material. Dalam hal ini, Haji Amran Hamid sarjana hukum dan Harun Husin sarjana hukum dalam buku pembahasan pemeriksaan kuhap dalam bidang penuntutan dan eksekusi tahun 1991 halaman 140 dan 141 menyebutkan bahwa eksepsi yang dapat dipertimbangkan pengadilan hanya eksepsi yang diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi eksepsi daripada alasan yang bersifat material dan akan dibawa oleh pengadilan karena eksepsi yang demikian melampaui lingkup eksepsi yang dibutuhkan dalam pasal 156 ayat 1 kuhap. Biasanya eksepsi yang demikian menjangkau yang masuk materi atau pokok perkara yang bisa. Selanjutnya adalah merupakan hal yang wajib dilakukan penasihat hukum berusaha sedemikian rupa untuk mencari celah-celah hukum dalam usaha melapangkan surat-surat penuntut umum sepanjang memungkinkan dalam usahanya dengan ketentuan lainnya. Sedangkan bagi penuntut umum akan berusaha meluruskan perbedaan pendapat atau persepsi yang timbul dengan harapan usaha penegakan hukum tetap berjalan sesuai rencana menuju tegaknya keadilan dan kebenaran. Materi pokok eksepsi keberatan dalam melalui penasihat hukum. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum, terdakwa dan terdakwa yang terhormat, dan sidang pengadilan yang kami hormati. Setelah kami membuat dan pelajari yang bersama, keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang disampaikan pada persidangan hari Kamis 4 Juli 2024 yang pada pokoknya meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan keberatan eksepsi yang diajukan dalam penasihat hukum terdakwa Yuda Fahri atas surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini. 2. Menyatakan dalam dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 117/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 terhadap dakwaan Yuda Fahri dalam perkara pidana dengan register nomor 328/2024 dapat itu batal dulu. 3. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Yuda Fahri dari tahanan rumah tahanan yang setelah putusan penetapan rujukan. 4. Memulihkan hak terdakwa Yuda Fahri dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 5. Mengembangkan biaya perkara pada negara. Pendapat atas rekaman penuntut umum terhadap eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya. Majelis hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati dan sidang pengadilan yang terhormat. Setelah kami pelajari yang bersama, uraian penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi yang dapat dikatakan pokok-pokok
Dakwaan kedua adalah juga betul. Bahwa saudara atau alasan-alasan kuat untuk dengan di atas surat dakwaan tersebut juga bahwa saudara seharusnya pada hukum atau setidaknya harusnya tidak diterima. Bahwa saudara banyak kami bagian dalam sidang dari Kamis tanggal 27 Juni 2020 telah memenuhi syarat formil dan material, yaitu telah membuat kesalahan
Kepada penuntut umum. Terhadap materi ini kami berpendapat ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP menyatakan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberikan dan ditandatangani. Berbicara pada ketentuan bahwa pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut tidak disyaratkan semua atau tim dari penuntut umum yang menangani perkara ini untuk menandatangani surat dakwaan, karena dengan landasan pelaksanaan tugas kejaksaan yang berkaitan dengan kuasa kehakiman dari satu dan tidak
sebelumnya ada satu turunan dari nota pendapat tersebut yang bisa saudara baca nanti. Maka penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum sebagaimana ketentuan dalam hukum acara pidana kita, setelah penuntut umum menyampaikan pendapat atas keberatan penasihat hukum terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan setelah apakah nota keberatan tersebut diterima, ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, untuk itu kami sudah bermusyawarah dan bersepakat putusan setelah akan kita bacakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Karena kebetulan untuk minggu depan tanggal 16, 17, 18 saya berhalangan karena tugas mengikuti FGD tentang teroris di Bogor. Jadi kita ganti hari ke hari Senin. Nanti kalau tugas seperti yang kita katakan, jika memang nota keberatan diterima itu jadi putusan akhir. Kalau nanti nota keberatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka sidang akan kita lanjutkan. Nanti kita tentukan lagi. Demikian ya, biar dipahami. Ada pertanyaan dari penasihat hukum? Cukup ya. Yuda Arfandi mengerti? Ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Baik. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah terhadap nota keberatan yang diajukan penasihat